ada orang yang dengan sengaja tidak mau tahu tentang etika periklanan, tapi masuk dalam industri periklanan, dapat uang, dapat kekayaan dari industri periklanan, tapi nggak mau tahu soal etikanya. Itu orang-orang seperti itu justru adalah orang-orang yang mau menghancurkan industri periklanan. Betul. Saya mau ada satu hal yang mungkin nggak terlalu di list pertanyaan Boy, mungkin sih belum kelihatan, tapi buat saya terus terang satu hal basic yang sangat penting sih Boy, mungkin kalau saya boleh Pak sisipkan sedikit gitu ya, bahwa maaf kata nih ya, kalau Anda teman-teman pemirsa lihat wajah saya kan mungkin Anda tahu lah, saya bukan generasi milenial gitu pastinya. Jauh banget dari generasi milenial. Nah, jadi saya bukan ingin prejudice, tapi saya ingin memberikan sedikit mari kita diskusi dan mari kita saling terbuka dan mari kita saling memahami lah, karena gini, banyak orang bilang katanya generasi milenial ini generasi yang maunya cepat gitu ya. Mau instan gitu ya. Ya, lalu juga mungkin generasi yang dinilai mungkin menyukai hal-hal yang sensasional lah gitu ya, kesannya gitu ya, yang cepat bikin heboh, cepat bisa bikin viral, yang penting viral. Nah, yang penting viral, bisa dapat follower banyak gitu ya, hal-hal seperti itu ya. Buat saya mungkin kata-kata saya salah, tapi ya sementara saya gunakan istilah sensasional dan seterusnya. Nah, lalu ada yang mengaitkan itu dengan periklanan. Kalau gitu kan juga mirip ya dengan iklan. Iklan juga pengennya kan cepat-cepat ngetop. Iya benar. Gitu kan ya. Benar. Jadi ini yang satu hal yang ingin saya sedikit kasih sisi lainnya gitu ya, bahwa kata ngetop itu ya kalau dalam istilah marketing communication tuh orang bilangnya awareness gitu ya. High awareness gitu kan. Itu katanya jadi idaman semua brand, semua produk, bagaimana caranya mendapatkan high awareness tersebut. Nah, high awareness itu punya dua muka. Problemnya itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Bahwa ada yang namanya positive awareness, ada yang namanya negative awareness. Ya, jadi kalau orang tuh dibilang kenal saya, kenal Ridwan, kenalnya bisa dua. Dari kenal saya negatif, memang orang yang baik gitu ya, atau saya diingat banget karena saya orang yang jahat banget gitu kan. Ya kayak kasus yang sekarang lagi heboh lah di TV tiap hari muncul gitu kan, pasti semua orang ingat dia ya sebagai seorang tokoh pembunuh misalnya. Tapi kan tadi sebagai negative awareness, bukan sebagai positive awareness. Nah, kalau kita balik tadi ke brand, kita kan maunya positive awareness gitu ya, bukan negative awareness. Kita maunya brand kita kalaupun itu sensasional adalah sensasional yang positif. Nah, jadi buku etika pariwara ini makanya dibuat itu untuk memastikan justru supaya pesan-pesan iklan yang nanti Anda buat atau Anda sampaikan itu mendapatkan positive awareness, bukan malah negative awareness. Ini hal sederhana yang saya rasa penting sekali sih ya. Nah, saya mungkin akan mundur sedikit ke belakang mengenai apa sih sebenarnya itu iklan gitu ya. Kita jangan ngomongin etikanya dulu. Kita mungkin ngomongin dulu apa sih itu iklan. Ada dua keywords lah yang ingin saya share gitu ya. Satu, iklan itu adalah suatu persuasive communication. Ya, materi komunikasi yang sifatnya persuasif. Persuasif itu artinya kan membujuk. Kita tuh ingin membuat orang itu suka. Ya, dengan pertama dia suka dengan produk dengan iklannya, suka dengan produknya, lalu mungkin dia jadi pelanggan dan malah peng-endorse gitu ya, malah yang membagikan informasi tentang produk kita pada orang-orang yang lain. Nah, itu sisi persuasif itu kan bukan berarti memaksa. Nah, salah satunya mulai masuk ke sisi etikanya ya. Kita membujuk loh iklan itu, bukan memaksa orang untuk memakai atau menyukai produk kita. Nah, hati-hati gitu. Ada garis yang jelas antara membujuk dengan memaksa. Gitu kan, kayak Anda membujuk pacar Anda menikah dengan Anda gitu kan, akan sangat beda dengan kalau Anda memaksa pacar Anda kawin dengan Anda gitu ya. Jadi harus ada etika ini nanti akan memandu Anda bahwa yang Anda lakukan adalah suatu proses membujuk, suatu proses persuasi, bukan suatu proses yang memaksa. Keywords yang kedua tentang apa itu iklan adalah bahwa iklan itu
selalu bersifat interupsi. Kenapa? Karena Anda tanyalah orang-orang sekitar Anda, siapa sih yang nonton TV itu alasannya saya nonton TV karena saya nonton iklan? Nggak ada. Saya ke bioskop karena menonton iklan. Ya enggak lah, nonton film gitu ya. Nonton film selingannya iklan. Dengerin radio selingannya iklan. Ya. Jadi iklan itu sifatnya selalu interupsi dimanapun juga. Anda buka yang digital, saya buka detik.com atau buka Tokopedia dan saya mencari berita atau barang tapi sisipannya iklan. Gitu. Jadi Anda sedang, kalau Anda dalam industri periklanan, Anda sedang dalam industri yang tugasnya adalah menginterupsi audiens Anda, ya, membuat perhatian konsumen Anda tersebut teralihkan dari yang sedang utamanya dia cari. Itu karena hati-hatinya lagi, makanya sekali lagi ya, karena interupsi itu pasti kan nggak enak. Bener. Siapa sih orang yang suka diinterupsi secara natural? Orang nggak suka diinterupsi. Apalagi lagi nonton enak-enak nah, gitu ya. Lagi asik-asiknya kok diganggu, kesannya kan begitu kan. Nah, makanya again kitab etika pariwara ini memandu Anda para pelaku industri periklanan bagaimana menginterupsi orang dengan cara yang beretika. Dengan cara yang benar tadi, supaya kembali ke poin yang pertama, supaya persuasifnya menghasilkan awareness yang positif. Ya. Jadi ini emang agak sedikit basic gitu ya mengenai apa itu iklan dan apa itu etika. Beberapa keyword tadi mungkin bisa membantu untuk teman-teman pahami kenapa itu perlu ada dalam industri kita. Ya, karena kalau buat saya sederhananya gini, kalau dibalik ya semuanya, ada orang yang dengan sengaja tidak mau tahu tentang etika periklanan, tapi masuk dalam industri periklanan, dapat uang, dapat kekayaan dari industri periklanan, tapi nggak mau tahu soal etikanya. Itu orang-orang seperti itu justru adalah orang-orang yang mau menghancurkan industri periklanan. Betul. Apalagi kalau sampai SARA kayak kemarin ya Pak. Waduh. Apalagi sampai ke situ. Ya, itu dengan sengaja artinya mereka justru ingin menghancurkan industri periklanan. Kita harus berusaha melindungi diri kita dari orang-orang yang seperti itu. Kenapa sih sampai sekarang tuh persaingan bisnis secara langsung tuh persaingan iklan secara langsung tuh nggak boleh Pak? Oh, yang kayak apa? Ya. Contoh kita lihat kan Pepsi, Coca-Cola itu kan udah secara langsung dan itu justru mengundang kreativitas juga itu gitu. Itu kenapa sampai sekarang itu masih nggak boleh? Ya itu udah jadi debat cukup lama juga sih di tim yang kita sebutnya komite penyempurnaan gitu atau kayak tim yang melakukan revisi terhadap kitab EPI itu ya, setiap periode kita bikin tim itu. Itu topik yang sering dibahas sih memang sebenarnya. Tapi kalau saya yang telah beberapa kali ikut dalam tim tersebut bisa sampaikan poin-poin pokoknya adalah ini masalah kesiapan mentalitas budaya bangsa kita. Kira-kira seperti itu sih ya. Bahwa apalagi kemarin kita kena 2009, 2014 pemilu yang lumayan kesannya bisa membelah bangsa gitu ya. Kira-kira itu ya. Nah, ini makanya kan ya itu kan hal seperti itu kan enggak tadi ya iklan produk C dan P itu kan nggak beda tuh dengan iklan kampanye politik waktu 2009 2014 sebenarnya gitu kan ya, mirip aja makanya. Nah itu menunjukkan bahwa makanya bangsa kita mungkin secara budaya belum siap ya menghadapi suatu istilah kita ya di dalam teknis etika pariwara itu iklan perbandingan langsung. Seperti itu ya, jadi membandingkan produk A dengan produk B ya. Jadi kita makanya masih membatasi lah. Ya. Jadi itu kita juga sebenarnya gini ya contohnya ya. Kalau saya selalu contoh gini, kalau iklan misalnya saya iklan produk A, saya ingin membandingkan diri saya dengan produk B, gitu ya. Kalau apa yang saya perbandingkan itu adalah hal yang sebenarnya benar, sebenarnya nggak masalah sih. Iya. Ya. Nah, yang contohnya misalnya gitu ya, bahwa misalnya produk saya misalnya botol minuman misalnya, produk saya 100 ml lebih banyak isinya daripada produk B misalnya gitu ya. Kalau itu dari kemasannya udah fisiknya juga kelihatan benar memang produk saya lebih banyak isinya daripada produk B ya, itu bukan menjelekan sebenarnya kan, bukan menjatuhkan seperti itu kan. Nah, cuman itu masih boleh sebenarnya seperti itu ya.
Tapi makanya yang kita khawatirkan adalah bahwa kalau itu dibolehkan nanti lalu berkembang ke hal-hal yang tidak mudah dibuktikan. Misalnya produk saya lebih enak dari produk B. Nah, lebih enak ini kan ukurannya apa? Ukurannya apa? Gitu kan? Produk saya lebih disukai. Nah, ini ukurannya apa? Gitu kan? Itu yang apa kalau dalam konteks membandingkan dua produk ditampilkan dua-duanya itu kalau udah mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya subjektif, itu yang kita khawatirkan karena jadi cenderungnya lalu akan jadi menjatuhkan karena tidak ada faktual yang objektifnya. Sementara ini makanya sementara ini kalau perbandingannya itu hal-hal yang faktual biasanya sih di BPP kita lus-lus aja sih. Kita santai-santai aja, masih oke lah. Ya karena dari sisi sebaliknya artinya brand yang misalnya tadi saya bilang A isinya 10 ml lebih banyak daripada produk B. Produk B mungkin bisa bikin iklan, benar. Tapi produk saya misalnya lebih manis karena kadar gulanya lebih banyak bisa daripada yang boleh aja ya. Resikonya perang kan jadi kan gitu kan. Jadi resiko perang itu dari sisi biro iklan sih senang-senang aja sama media. Sebenarnya gitu kan ya. Tapi tadi makanya perang nggak masalah. Itu yang senang media senang, biro iklan senang gitu. Klien juga mungkin senang karena anggaran iklannya bisa mudah dikeluarkan dari bosnya langsung disetujuin. Tapi poinnya peranglah dengan fakta, peranglah juga dengan lalu hal-hal yang subjektif gitu ya, dengan rasa benci. Nah itu nggak ya di etika pariwara itu ada dua komponen sebenarnya. Satu tadi komponen soal konten periklanannya, ya, dan juga ada konten yang mengatur tentang etika bisnisnya. Saya mau masuk ke situ. Itu juga ada di etika pariwara. Bisnisnya gimana Pak? Etika mengatur bisnisnya tuh kayak ini gimana? Yang menjadi masih PR yang sangat besar sebenarnya. Karena problemnya sampai dengan saat ini asosiasi belum mempunyai badan untuk menegakkan etika bisnisnya. Yang badannya Susilo ini lebih ke konten iklannya. Belum masuk ke arah etika bisnisnya. Nah makanya sebenarnya PR yang pertama itu adalah bahwa panduannya sudah ada, tapi badan penegak etika bisnisnya perlu ditegakkan. Contohnya misalnya, sebenarnya nggak boleh tuh yang namanya poaching. Jadi artinya membajak karyawan dari sesama anggota asosiasi. Nggak boleh tuh, ada aturan pedomannya. Nggak etis itu. Pantes kalau ada yang bajak langsung dicariin ya. Itu nggak etis. Lalu juga kan etika bisnis yang umum lah, misalnya bahwa klien kalau misalnya mau pesan iklan ke media gitu ya tolong kalau udah ada tagihan dari agensi segera dibayar dalam periode misalnya 30 hari misalnya. Jadi hal-hal itu diatur dalam etika bisnis ini. Bagaimana proses pembayaran yang wajar gitu ya kepada media, proses pemberian diskon. Kalau misalnya media ada ngasih diskon, mestinya diskonnya dikasih ke klien lagi, bukan dimakan sama agensinya gitu. Misalnya itu ada di pedoman bisnisnya. Gitu. Walaupun makanya pedoman bisnis ini buat saya pribadi terus terang juga sudah cukup lama tidak tersentuh update-nya. Ya, karena dengan makin banyak bermunculannya digital agency, mungkin juga pola bisnisnya pasti ada perubahan. Benar. Ya, hubungan bisnis relasi antar biro iklannya dengan medianya pasti juga dengan Facebook, Instagram segala macam yang di digital luar negeri pasti juga akan sangat berbeda dengan yang lokal digital company misalnya. Hal itu yang mestinya juga harus diakomodir dalam etika pariwara untuk sisi bisnisnya. Nah, kalau ada nggak sih di pariwara itu waktu pitching atau tender gitu mengatur minimal kasih fee atau diskon sekian atau untuk untuk klien. Jadi rata gitu harganya. Jadi ketika memilih klien tuh udah langsung milih yang pintar. Yang mana nih dari 3 peserta pitching atau 5 peserta pitching ini yang bagus idenya gitu. Jangan kalau sekarang bukan sekarang sih ya. Kebanyakan umumnya itu faktor lobby di situ lebih kenceng gitu. Itu ada nggak Pak yang mengatur kayak gitu? Jadi di kitab etika pariwara ini belum, tapi pernah ada suatu masa di P3I di industri periklanan dan di asosiasi itu mempunyai dokumen yang namanya sistem pitching periklanan. Itu pernah ada dibuat dan pernah waktu itu juga berusaha diterapkan, tapi cuma berumur seusia jagung doang. Ya itu dulu sampai ngatur misalnya
klien tuh kalau ngundang pitching, Bo, ya ini pakai bahasa sehari-hari ya, bukan bahasa pedomannya ya. Bo, ya yang setara gitu ya. Masa agensi saya yang rasa internasional dipadanin sama agensi yang ya ampun karyawan cuma 5 orang gitu ya, kantornya cuma di gang. Maaf ya, saya bukan jelekin agensinya, tapi kira-kira poinnya adalah kesetaraan dalam undangan pitching. Karena udah ketahuan kan kalau yang satu dia nyari agensi internasional, yang satu dia panggil juga agensi kecil, ujung-ujungnya adalah gua akan pakai agensi yang kecil karena murah, tapi idenya gua mau ambil dari agensi yang internasional. Kayak gitu kan? Iya. Jadi cuma nyolong ide doang, cari dan biayanya murah. Nah, kayak gitu-gitu kan nggak etis. Iya. Nah, maka itulah dibuat dulu ada yang namanya sistem pitching sebenarnya untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu. Di mana dalam sistem pitching itu poinnya adalah ada satu badan yang netral yang membantu klien maupun anggota P3I memiliki proses pitching yang fair dan adil buat semuanya. Jadi kalau tidak nanti ada undangan pitching, misalnya kita atur waktu itu bahwa undangan pitching itu ke hari H presentasi itu minimal misalnya harus 2 minggu. Ya, karena misalnya sekarang hari ini briefing, besok lu present ya, itu kan udah kayak kacung, kayak budak gitu kan ya. Gimana kita mau kreatif kalau kerjanya pitchingnya hari ini, besok sudah harus present gitu. Kapan kita mau brainstorming dan segala macam. Ini saya ambil contoh ekstrim aja. Jadi ada beberapa pedoman-pedoman yang kita harapkan dalam pedoman pitching itu bisa meningkatkan kualitas proses pitchingnya baik untuk agensi maupun juga untuk si klien sebenarnya. Tapi ya itu cuma berumur jagung, tidak ada yang mau patuh. Kenapa? Kalau ditanya kok itu gagal, ujung-ujungnya duit. Iya, ujung-ujungnya duit. Iya. Survival mode. Semuanya maunya dapat diundang duluan pokoknya gitu aja. Nggak, lalu sistem bablas di bypass. Nah ini yang ya artinya memang untuk setiap sistem ini ya termasuk juga menegakkan etika pariwara sebenarnya gitu ya. Bagaimana industri itu bisa bersuakramawi. Sebenarnya poinnya bisa ngatur diri sendiri, karena orang yang bisa ngatur diri sendiri adalah bukti dia sudah dewasa. Betul. Itu beda dengan anak-anak. Anak-anak tuh diatur orang tua. Tapi kalau Anda sudah jadi orang tua masih pengen diatur orang lain, namanya Anda orang tua yang anak-anak, yang kekanak-kanakan gitu kan. Jadi supaya kalau Anda mau benar-benar sebagai orang tua yang dewasa, ya marilah kita mengatur diri sendiri dengan sebaik-baiknya sebelum diatur orang lain. Itu. Jadi itulah fungsinya etika sebenarnya, mengangkat kedewasaan kita semua dengan bersuakramawi itu. Teman itu kalau udah mulai ego, yang punya ego itu sebenarnya anak-anak. Mestinya kalau orang dewasa egonya bisa lebih diajak negosiasi lah gitu ya, dengan pihak luar. Jadi kalau udah mementingkan ego sendiri itu ya kayak anak-anak sih sebenarnya. Ada nggak sih Pak kasus perang antar agensi gitu yang sampai ke P3I untuk dipisahin atau diademin gitu? Kalau antar agensi saya lupa, tapi kalau yang paling sering sih, yang lebih sering beberapa kali adalah perang antara agensi dengan media. Kalau medianya nggak dibayar, itu aja paling sering. Kliennya udah bayar, agensinya nggak bayar ke media misalnya. Ya medianya akan protes salah satunya melalui asosiasi. Melalui asosiasi. Jadi sering banget surat-surat. Ya gitu. Bukan sering banget, tapi ada lah. Jangan kalau sering banget artinya rusak industrinya. lebih sering ke persaingan tadi. Ada komplain karena membandingkan produknya ataupun meniru. Ya itu dari sisi konten iklan misalnya itu lebih sering ada surat pasti yang masuk sering. Ya, menggunakan BPP sebagai suatu saluran untuk misalnya mengevaluasi, minta tolong evaluasi dong iklannya si agensi ini kok dia begini gitu ya misalnya itu. Iya. Berarti etika tuh bisa ditunggangi dong ya. Nah itu tadi sebenarnya bukan ini kan, toh dia pakai pedoman. Dia pasti sebelum mengajukan katakanlah komplain ataupun katakanlah iklannya menjelekkan produk dia, si kompetitor ini, dia juga melihat kitab EPI ini ada pelanggaran nggak atau potensi pelanggaran. Dia tidak semerta-merta wah ini menggunakan EPI sebagai itu, enggak juga. Toh ada kitab EPI-nya yang sangat jelas dan kita juga pada EPI kalau memang melanggar ya kita panggil. Tapi kalau enggak, kita juga akan beri jawaban bahwa menurut kami enggak. Itu sering, bahkan ada beberapa produsen yang akhirnya singkat cerita minta ketemu di BPP untuk diskusi bareng.
ini melanggar atau enggak. Jadi kita jadi semacam penengah. Itu berapa kali itu? Partner juga, penengah juga. Jadi tapi kalau pertanyaannya Boy lebih pada bisa ditunggangi atau enggak ya, kembali ke orangnya sih sebenarnya gitu ya soal menunggangi. Dan saya dulu sih merasa sangat yakin tidak ada orang yang bisa menunggangi saya gitu. Dan saya juga cukup yakin kalau sampai ada yang bisa menunggangi Mas Susilo, saya gorok juga dia soalnya sebagai penerus saya gitu. Jadi itu kembali ke orangnya sih. Dan tadi ya dengan jumlah tim yang banyak lebih dari 10, resiko itu jadi makin kecil gitu. Dibandingkan kalau dia single fighter, single authority ya ditunggangi. Bisa abuse of power gitu kan. Pak, kalau dari saya nih udah padat banget nih kontennya nih, udah padat banget informasinya. Ada lagi nggak yang mau ditambahin dari Mas Susilo atau Pak Ridwan? Intinya sih lebih ke etika ini kan sebenarnya bukan melanggar pasal berapa, terus pedomannya ada di pedoman atau enggak. Kan sebenarnya justru kita kembalikan kalau saya yakin para pelaku bisnis itu bukan anak kecil yang sebenarnya tidak perlu diatur sebenarnya ya. Artinya toh mereka ada moral, standar moral secara bisnis yang bisa diterapkan. Jadi kami lebih senang kalau memang mereka sudah bisa mengatur sendiri tanpa kami harus menegur. Itu jauh lebih ringan pekerjaan kami. Walaupun dinamikanya sekarang setelah era digital ternyata luar biasa ya. Mungkin karena dinamikanya karena ada persaingan satu dan lain hal, jadi mereka istilahnya nyolong-nyolong ke gray area dan mereka masuk ke situ. Dan bagi saya kembalikan lagi ke para pelaku bisnis. Anda berniat menjaga moral atau enggak? Atau memang mau bablas saja? Silakan, itu pilihan dia Anda. Toh nanti Anda akan populer dengan citra positif atau citra negatif. Risikonya sebenarnya kalau kita kembalikan ke produk para pelaku bisnis itu sendiri. Kira-kira itu, Mas. Kalau dari Pak Ridwan? Ada peribahasa, masuk kandang harimau mengaum. Masuk kandang kambing mengembik. Masuk periklanan baca epi. Gitu itu aja sih. Sama kok, itu setara gitu. Kalau Anda mau menjadi seorang profesional periklanan yang benar gitu ya, di dalam profesi manapun juga di dunia ini ada namanya etika profesi. Dan etika pariwara Indonesia akan sangat dibutuhkan dan hukumnya wajib sebenarnya gitu ya untuk dipelajari dan dijiwai, nggak cuma dipelajari tapi dijiwai oleh seluruh insan periklanan di Indonesia ini. Oke teman-teman, begitu obrolan kita tentang etika pariwara Indonesia. Semoga dengan dari obrolan ini kedepannya tentang pelanggaran etika seperti yang belakangan banyak terjadi dan nggak enak didengar itu mudah-mudahan nggak ada lagi, paling nggak berkurang.